Surabaya, kota penuh cerita. Sebuah kota besar yang tumbuh dengan semangat perjuangan dan keberagaman. Di balik deru kendaraan dan hiruk-pikuk modernitas, masih ada ruang kehidupan kampung, sebuah ruang yang hangat di mana warga hidup dalam kebersamaan. Disinilah nilai-nilai bangsa masih dijaga. Gotong royong, saling menghormati, dan rasa persaudaraan yang tidak pernah pudar. Dari semangat itulah lahir Kampung Pancasila. Kampung ini bukan sekedar nama, tetapi cermin kehidupan yang meneguhkan nilai luhur bangsa. Pembentukan Kampung Pancasila didasari surat keputusan Wali Kota Surabaya tentang Satuan Gugus Tugas Kampung Pancasila. Sebuah keputusan untuk menghadirkan kampung yang mandiri, harmonis, dan berdaya. Kampung yang menjadi ruang belajar sekaligus ruang hidup. Satgas Lingkungan hadir untuk menjaga bumi dari rumah kita sendiri. Mereka mengajarkan pemilahan sampah, mendirikan bank sampah, hingga menggerakkan warga untuk kerja bakti membersihkan saluran. Di halaman-halaman rumah, urban farming tumbuh, memberi harapan pangan sekaligus udara segar. Di setiap sudut, warga bersama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, hingga kampung bebas dari penyakit. Semua upaya ini dilakukan bukan hanya demi lingkungan hari ini, tetapi demi masa depan anak-anak kita.
keamanan dan ketertiban adalah fondasi kehidupan bersama. Satgas Kemasyarakatan mengatur ronda malam, mencegah anak-anak agar terlindungi dengan pembatasan jam malam, serta mengingatkan bahaya narkoba dan bencana. Mereka menjadi garda depan dalam mencegah konflik sosial, mengingatkan warga untuk tertib administrasi hingga memastikan penerangan jalan tetap menyala. Dengan gotong royong, warga saling menjaga, sehingga kampung ini tetap aman, nyaman, dan tentram bagi semua. Ada rumah dan bangunan yang ini akan kita jadikan busem, karena bangunan itu sudah tidak lagi diperpanjang sejak tahun 2019. Makanya saya bilang sama teman-teman, les gak diperpanjang ya wis bongkaran dadekno busem, nanti pintu airnya sudah dikasih elektrik. Jadi alhamdulillah yang dibangun-bangun pemerintah kota itu tidak ada lagi genangan air koyok nanggone Akal Madya, Beji sampai Lowong, terus posisi yang ada di Depo Kupang. Ini saya mau ke sana ngecek semuanya.
Perekonomian rakyat tumbuh dari hal sederhana. Satgas Ekonomi mengidentifikasi warga usia produktif, menghubungkan mereka dengan pelatihan keterampilan hingga mendukung UMKM lokal. Di balik suara mesin jahit, aroma kue rumahan, dan riuhnya bazar kampung, tersimpan semangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Gotong royong ekonomi tidak hanya menguatkan usaha, tetapi juga membuka jalan harapan bagi warga kurang mampu. Dari usaha kecil, lahirlah kekuatan besar bagi kampung ini. tak delokke. Iki ibu-ibu lagi latihan jahit. Kurang luwih kok seminggu. Saiki ae lagi 3 dina wis iso gawe den, wis iso gawe celana. Jadi insyaallah ibu-ibu iki engko iso secara mandiri menjahit dan bisa mendapatkan ekonomi secara mandiri. Kegiatan iki dilaksanakan 6 hari, Senin sampai Sabtu. Isok gawe kemeja, celana, kaliro. Bimtek kewirausahaan iki gratis tis gawe warga kota Surabaya. Satgas Sosial Budaya adalah penjaga harmoni. Mereka siaga mencegah kesehatan ibu hamil dan balita
mendukung upaya bebas TBC, serta mengingatkan warga untuk hidup tanpa asap rokok. Mereka menghidupkan kampung ASI, Puspaga, sekolah orang tua hebat, hingga kampung ramah perempuan dan anak. Satgas ini juga mencegah anak putus sekolah, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta membantu keluarga yang membutuhkan. Melalui seni, budaya, dan tradisi, Satgas Sosial Budaya mengikat perbedaan dalam satu kebersamaan. Kampung Pancasila menjadi rumah yang ramah, sehat, dan penuh kasih. Jadi pada prinsipnya itu kan Kampung Pancasila itu kan ada 4 gagasan besar, yaitu terkait dengan satuan tugas lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi. Di kami terkait dengan Kampung Pancasila ini sudah ada yang sudah berjalan dengan baik, seperti pemilahan sampah, kemudian bank sampahnya juga jalan, kemudian pemberdayaan seperti Kampung Jahit itu juga sudah jalan, termasuk implementasi surat edaran wali kota di mana anak-anak di bawah 18 tahun itu tidak boleh berkeliaran di atas pukul 22. Kalau terkait dengan bank sampah ini, alhamdulillah di kami ada 9 RW itu memiliki kampung bank sampah semuanya, yang mana itu sudah berjalan mungkin sudah tahunan kalau bank sampah. Jadi memang
bank sampah ini inisiasi dari warga. Mereka mengumpulkan sampah dengan sendiri, kemudian memilah yang nantinya disetor. Dan itu nanti ada pengepul yang nantinya secara ekonomis itu kembali lagi untuk warganya. Nah, kemudian untuk yang kampung jahit itu kami inisiasi baru-baru saja. Ya alhamdulillah warga ini datang ke kami menyampaikan bahwa ada potensi warga ini punya basic menjahit yang mana sudah lama tidak dilakukan. Nah, kami menyambut dengan baik, kami bekerja sama dengan Basnas untuk menyediakan alat jahitnya, juga dengan Bangga Surabaya Peduli. Untuk kami meminta bantuan mesin jahit. Ya alhamdulillah saat ini sudah ada puluhan warga yang tergabung dalam kampung jahit Kabaya Rangka dan sudah ada yang order. Terkait dengan Kampung Pancasila ini kan gagasannya besar, kami akan mengajak tokoh-tokoh masyarakat, LPMK, RW, RT agar ke depan apa yang diinginkan oleh Kota Surabaya ini agar Kampung Pancasilanya jalan itu untuk mengajak mereka saling peduli. Pada intinya kan itu, pada dasarnya Kampung Pancasila ini dibentuk. Di Kampung Pancasila, doa menjadi jembatan. Semua agama, semua keyakinan bersatu dalam kebersamaan. Mereka duduk berdampingan, berdoa untuk keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Inilah wajah Pancasila. Perbedaan yang menyatu, keberagaman yang tidak memisahkan, melainkan menguatkan. Yang berhubungan Dr. Ali Cahyadi SDIMT, Kampung Pancasila Kota Surabaya, dan Bapak Irfan Widianto yang lulus sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Mohon please untuk diwasi diambil waktu tentang lisani yang kami amarah. Disyukur dan mengaturkan kehadiratmu ya ilahi rabbi atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahmu ya Allah. Dari wilayah RW tersebut kemudian gotong royong apakah diselesaikan berkolaborasi dengan pemerintah kota. Jadi itu Mas Wali, dan juga kita akan mengupayakan partisipasi aktif dari segenap akademika yang juga bersedia untuk ikut bersama-sama di sini adalah dari teman-teman masyarakat. Jadi teman-teman masyarakat yang ada bagaimana untuk membawa jumlah informasi. Sekali lagi Mas Wali, kemudian terima kasih atas arahan dari menunjuk saya sebagai Kasatgas. Saya sampaikan, Mas, kalau sampai menunjuk saya jadi BPDO, saya langsung turun dari situ. Kalau Mas Wali kan lebih fasih dan lebih makbul. Jadi sekali lagi Mas Wali, kami mohon doa restunya untuk kita bisa bergerak bersama-sama dan melangkah selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan Widianto selaku Ketua Satgas Kampung Pancasila. ومغفرة بعد الموت اللهم أمن علينا في فسبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا saya hormati, saya cintai seluruh teman-teman yang hadir hari ini. Saya manggilnya tidak ada sekda, tidak ada asisten, tidak ada kepala dinas. Tapi hari ini kita semuanya adalah sebagai Satgas Kampung Pancasila. Mau camat, mau lurah, maupun kadis, kabak,
asisten sekda semuanya adalah Satgas Kampung Pancasila. Dan dengan Kampung Pancasila ini, insya Allah kita niatkan kerja itu tidak lagi menggunakan akal pikiran. Kerja tidak lagi menggunakan kemampuan dohir kita. Berarti bahwa dari kerja sembarang kali tidak menggerakkan semua yang ada, maka tidak mungkin kita mampu menyelesaikan permasalahan di Kota Surabaya. Diwalik kerjanya gawe apa saya gawe batin ya? Gawe batin. Apa? Siji menebar kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Dengan apa? Niatkan. Dengan Kampung Pancasila ini, kita itu membantu saudara-saudara kita di dalam setiap RW yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman sendiri. Dari warga, kita belajar bagaimana nilai Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi benar-benar dijalankan. Kampung Pancasila adalah bukti nyata bahwa nilai luhur bangsa dapat hidup dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita akan menjalankan Pancasila sebagai Kampung Pancasila yang kita lakukan di hari Senin, insya Allah. Jadi nanti tim ini dikuatkan dari setiap RW nanti ada penanggung jawabnya, kepala dinas apa begitu. Di sini dalam Kampung Pancasila itu adalah kita mengutamakan gotong royong dan saling membantu. Karena agama dan Pancasila ini filosofinya atau agama ini memerintah kita untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau saya muslim ya, saya tahunya itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan apa? Dengan gotong royong. Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga mengajarkan kita untuk gotong royong. Mulai sila pertama sampai sila kelima. Sehingga saya ingin katakan kepada teman-teman, lek awak dipingin sejahtera, maka jalankan agama ini secara kafah. Pancasila jangan hanya di lisan. Maka dari Kampung Pancasila nanti ini, maka bagaimana cinta negara, bagaimana saling membantu untuk orang yang miskin, bagaimana membantu orang yang stunting. Nanti akan dibahas di situ, di kampung, akan kita masukkan dalam sebuah anggaran. Terus yang mampu membantu sing lemah. Itu akan wujudnya dari Kampung Pancasila. Saya mohon doanya ini bisa berjalan. Tolok ukur keberhasilannya nanti seperti apa? Ada yang disampaikan, jadi kita ada beberapa ya, ada lingkungan, ada ekonomi, ada kemasyarakatan, ada sosial budaya. Jadi kayak seperti lingkungan itu ada pemilihan sampah, ada macam-macam. Terus yang ekonomi ada macam-macam, yang ini ada macam-macam. Nah nanti kalau ini sudah mencapai nilai ini, maka ini tingkat keberhasilannya. Nanti kita lakukan. Jadi biar Kasatgas Kampung Pancasila yang menjelaskan ya. Kenapa? Anggaran ini tidak ada, karena kita ini adalah tupoksi kita sebenarnya. Kampung Pancasila Surabaya adalah cermin kehidupan berbangsa. Ia lahir dari semangat gotong royong, tumbuh dalam kebersamaan, dan hidup dalam doa. Kampung ini bukan sekedar program, tetapi harapan akan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh persaudaraan. Kampung Pancasila untuk Surabaya yang lebih maju dan untuk Indonesia yang lebih kuat.